Oke, kita lanjut di materi pertama ya. Mohon maaf untuk materinya ini tidak urut ya. Mungkin karena ini saya juga mau buru-buru upload buat kalian semua. Dan uploadan yang akan datang pasti akan saya urutkan ya dari per departemen-departemennya. Oke. Materi yang pertama yaitu kita sebagai pramuniaga itu harus mengetahui ya yaitu namanya penguasaan product knowledge ya. Nah, apa sih itu penguasaan product knowledge? Yaitu kita mengetahui ya barang apa saja yang ada di toko dan kegunaannya apa dan fungsinya apa dan tempat itu ditempatkan di planogram yang mana. Oke. Misalkan ada sabun mandi ya. Sabun mandi kan ada yang cair, ada yang padat. Nah, itu ada kegunaannya, ada yang antibakterial, ada yang khusus wangi dan lain-lain. Dan begitu juga buat produk-produk yang food. Pokoknya semua ya, semua produk yang ada di toko kita itu kita harus mengetahui ya. Tidak harus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, atau supermarket ya. Kalau kita punya warung kecil-kecilan di rumah juga kita harus mengetahui ya product knowledge yang ada di sekeliling kita. Oke. Dan program promosi oleh personil toko sebagai sumber informasi bagi customer. Nah, setiap personil kita harus menjadi bagian dari program promosi ya, walaupun di beberapa toko itu bagian promosi itu udah ada, tetapi kita juga ya di tempat lokasi kita harus mempunyai apa yang namanya ilmu pokoknya ya, pokok ilmu dari program promosinya ya. Jadi kita mengetahui apa promosi yang sedang berjalan, apa promo yang sedang berjalan, terus kegunaannya apa, ada apa sih di toko kita itu. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah follow up dari respon customer. Oke, yang pertama yaitu skepticism atau sanksi. Yakinkan customer dengan kelebihan atau kegunaan harga yang murah. Nah, jadi kita usahakan jika ada customer di tempat kita harus meyakinkan ya bahwa harga yang berada di toko kita itu adalah yang paling murah dan kita jangan membanding-bandingkan dengan toko-toko sebelah ya, toko-toko tetangga, walaupun toko-toko tetangga itu kalian tahu itu lebih murah, tapi kalian harus meyakinkan ya customer kalian bahwa di toko itulah ya yang paling murah di toko tersebut. Oke. Lalu ada akseptansi atau menerima lakukan transaksi jika customer itu bersedia membeli barang itu. Jika customer itu indifferent atau cuek, jangan dilanjutkan penawaran. Takutnya nanti customernya itu jadi ilfeel ya, jadi sungkan. Oke. Jika ada customer yang cuek tapi kita tetap menawarkan, kan customernya jadi nggak nyaman ya, merasa nggak nyaman. Oke. Dan lanjut ada unclear atau mengambang. Melanjutkan percakapan sambil menggali kejelasan dari keputusan customer. Jika customer buru-buru maka penawaran jangan dilanjutkan. Nah, jadi kita bisa bagi ini ya pramuniaga yang baru masih atau kasir emang masih belum bisa ya mengetahui mana yang buru-buru, mana yang customer yang santai. Kita juga pasti di pengalaman kehidupan sehari-hari udah tahu ya Pak. Dari ekspresi muka aja udah kelihatan ekspresi tingkah laku kita ketika orang itu buru-buru ya. Terlihat dari jalannya, raut mukanya, dari gerak-geriknya ya. Oke. Maka jika ada customer yang buru-buru itu jangan dilanjutkan penawaran, cukup mohon maaf, cukup yang pokok-pokoknya saja. Misal member udah ya.
Lanjut, ada objection, customer tidak terlalu butuh. Lanjutkan percakapan sambil mencari tahu barang yang dibutuhkannya. Nah, customer jika tidak butuh, tidak tertarik dengan apa yang kita tawarkan, mari kita cari tahu ya barang yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, apa sih barang yang ditawarkan? Satu, ada barang ini, barang promosi, barang non promosi, barang komplementer, barang substitusi, dan produk baru. Yang pertama barang promosi ya. Barang promosi yaitu sejenis ada program promo mingguan, program akhir minggu, program bulanan, program kartu member ya. Oke, karena di setiap supermarket, minimarket itu berbeda-beda, tapi intinya itu sama ya. Kita diwajibkan untuk menawarkan barang yang sedang promo di minggu ini, di hari ini, dan di bulan ini. Itu adalah barang yang wajib dipromosikan. Lalu kedua ada barang non promosi, barang yang sedang dibutuhkan atau dicari customer. Nah, seperti yang poin dari materi sebelumnya tadi, kita juga harus mempromosikan barang yang dicari customer. Misal customernya ingin mencari sabun cuci. Nah, sabun cuci ada yang cair, ada yang bubuk, dan ada yang bermerek-merek, merek satu dengan merek yang satunya lagi ya. Yang ketiga ada barang komplementer, pelengkap dari barang yang dibeli customer. Nah, misalkan customer beli pasta gigi nih. Nah, barang komplementernya apa? Barang pelengkapnya yaitu sikat giginya. Jika customer beli mie instan, kita tawarkan kecapnya, sausnya ya. Nah, seperti itu. Barang komplementer itu barang pelengkap ya. Oke, yang keempat ada barang substitusi, barang pengganti jika barang yang dicari kosong. Nah, barang pengganti jika barang yang dicari kosong. Oke, misalkan customer mencari apa? Misalkan customer mencari, sebentar ya, saya agak blank sedikit. Mencari sabun mandi ya, yang gampangnya lagi. Mencari sabun mandi, bukan sih. Jika customer mencari tisu wajah ya, bisa digantikan dengan tisu basah. Oke, bisa digantikan dengan tisu basah. Dan jika customer itu sedang mencari snack atau wafer yang enggak ada, bisa kita tawarkan dengan roti tawar atau sejenisnya yang intinya masih satu departemen. Oke. Yang kelima ada produk baru, barang yang baru ada di toko kita. Oke. Misalkan kita di setiap periode kan pasti ada ya. Ya PT-PT, pabrik-pabrik pasti mengeluarkan barang-barang yang baru. Nah, dan itu juga masih awam ya di telinga atau di pengetahuan customer kita, maka kita harus mengeksposnya. Ini loh barang baru yang ada di toko kita, ini loh, dan kita sudah menyediakan, ready dan siap untuk dibeli oleh customer. Oke, materi selanjutnya, kapan harus menawarkan? Yang pertama ada area sales. Pada saat customer membeli barang, customer terlihat bingung. Nah, jika kita melihat customer yang sedang
berlalu lalang, bolak-balik, mondar-mandir, dia kebingungan, maka kita samperin dia dan kita bicara dengan baik-baik, kasih salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Kak, Bu, Pak, atau Mas, ya, biar, atau Bro, nggak apa-apa kalau jika udah masih seumuran, biar saling nyantol ya, bisa akrab. Jadi kita wajib membantu ya, mengantarkan mereka apa sih yang ingin dicari, apa sih yang mau dibutuhkan ya, apa sih yang kurang yang ada di rumah. Oke, nah seperti itu. Yang kedua itu area kasir pada saat transaksi scan barang. Oke, ketika scan barang diharapkan kasir juga harus komunikatif ya, komunikasi kepada pelanggannya. Kita jangan hanya scan selesai udah sebutin nominal, jangan ya. Jadi kita juga harus menawarkan barang yang promo. Oh ya Bu, sekalian minyaknya, sekalian apanya, sekalian ini lagi promo, sekalian ini belanja 50.000 dapat harga spesial ini, tebus murah atau ini ya. Jadi dan jangan lupa yang penting tawarkan pulsa, tawarkan kartu member, tawarkan semuanya. Oke. Yang ketiga ada customer baru masuk, menyampaikan kebutuhannya dan menanyakan produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, jika ada customer baru masuk dan mereka masih bingung mau mencari apa, dan kita tanyakan ya kebutuhannya apa dan menanyakan produk yang sesuai, baru kita antarkan dia ke area penjualan atau area tempat barang tersebut ditempatkan. Nah, seperti itu. Oke, mohon maaf ya jika mungkin penjelasannya kurang jelas, tapi ini sebisa saya, semoga bisa bermanfaat, dan materinya ini masih banyak ya. Baru 12 menit. Oke, tonton sampai selesai. Lanjut ke materi selanjutnya. Ada qualification stage, menganalisa dan memperkirakan produk yang cocok bagi customer. Nah, ini wewenang dari atasan ya, dari atasan toko. Oke, kita memperkirakan produk apa sih yang cocok bagi customer kita, bagi pelanggan kita, dan kita menganalisanya dari report penjualan. Jadi tarik dari bulan apa menuju bulan apa ya, tergantung periodenya. Kita tarik data barang apa sih yang paling banyak dicari, paling banyak transaksinya. Nah, terus kita juga mencari tahu ya, di kawasan seperti apa customer kita ya, misalkan di perumahan ya, buat kebutuhan rumah tangga, minyak apa. Kalau di tempat perindustrian mungkin diperbanyak promo yang namanya makanan, minuman, terus kebutuhan yang mendadak lainnya. Oke. Dan selanjutnya ada ini sudah yang ada melakukan pelayanan yang terbaik kepada calon pembeli agar calon pembeli tersebut menjadi pelanggan yang loyal kepada toko kita. Caranya memahami masalah customer, tanyakan kebutuhannya, ambil hatinya. Nah, setiap ketika toko itu sedang sepi dan customernya tidak buru-buru, maka kita harus mendekati ya, melakukan pelayanan yang terbaik. Apa yang dia butuhkan, kita siapkan troli, keranjang, terus menawarkan bantuan. Apa Bu, Pak yang mau dicari, bisa saya bantu, bisa saya carikan barangnya, terus bisa diantarkan ke tempat
lorong-lorongnya. Nah kan, karena setiap pelanggan kan belum familiar ya, belum familiar, misal itu tisu taruhnya di tempat bagian mana, sebelah mana kan. Setiap customer itu beda-beda semuanya. Oke, lanjut. Know your customer. Penting untuk personil toko mengetahui atau mengenali customernya. Kenapa? Agar dapat melakukan promosi barang yang sesuai. Cara mengenali customer bisa berdasarkan pada jenis kelamin, usia, strata ekonomi, dan produk loyalty. Yang pertama kita bahas jenis kelamin. Jadi kita pasti tahu ya, kita menawarkan barang yang sesuai jenis kelamin. Misalkan ada anak kecil laki-laki, dia ingin mencari susu ya, kita carikan yang gambarnya sesuai dengan jenis kelaminnya dia, laki-laki ya. Jika perempuan juga perempuan ya. Nah, terus usia, nah itu. Jadi kita bisa mengira-ngira ya dari language body, dari raut muka, dari raut wajah, dari postur tubuh, kita bisa mengira-ngira ini umur berapa, umur segini ya. Misal mau mencari minuman ya orang dewasa, tawarkan minuman-minuman yang berasa, minuman suplemen atau apa ya. Kalau susu UHT juga susu UHT yang buat anak-anak, yang orang-orang yang dewasa ya, untuk semua umur, yang bukan buat anak-anak kecil. Terus strata ekonomi, kita juga diwajibkan bisa feeling ya, kita harus ada feelingnya bahwa itu orang kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah kan. Kita bisa hanya mengira-ngira, walaupun penampilan itu tidak mencerminkan strata ekonominya mereka, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kita juga tidak boleh lancang, kita hanya menawarkan misal yang cocok sesuai ini. Jika orangnya tidak cocok ya nggak apa-apa, milih yang lebih tinggi atau lebih rendah, nggak apa-apa. Kita yang penting setidaknya sudah memberikan pengertian, memberikan perhatian kepada customer kita. Yaitu yang keempat ada produk loyalty. Nah, produk loyalty itu apa sih? Nah, jika ada customer ya, barang yang membeli barang, tinggal ambil, misal beli ciki, beli snack, dia ambil ini, terus ambil ini, terus ya kita lihat, oh itu orang lagi belanja banyak nih. Nah, lalu itu kesempatan kita untuk membantu para customer untuk lebih banyak belanja di toko kita dan nyaman di toko kita dan menjadi member ya di toko kita tersebut. Oke, materi selanjutnya, tahapan salesmanship. Now your customer, prospecting calon pembeli potensial. Yang pertama, tahapan salesmanship, know your customer. Kedua, prospecting calon pembeli potensial. 3, qualification stage mengenai produk. Yang keempat, probing, pemeriksaan atau penyelidikan. Yang kelima ada supporting atau data pendukung. Yang keenam ada penutup, closing. Sama seperti yang materi pertama tadi ya, promosi ya, salesmanship, yaitu hampir sama ya dengan promosi. Kita harus tahu customer kita seperti apa, dan yang kedua kita harus mengetahui, menganalisa calon pembeli potensial ya. Jadi kita harus tahu ini di kawasan ini calon pembelinya potensialnya ini sangat besar di anak muda-muda atau ibu-ibu ya, kita baru menyediakan barang yang apa. Lalu qualification stage, memilih produk. Nah, ketika sudah mengetahui potensial calon pembeli, yaitu kita baru memilih produk apa nih yang cocok, yang familiar atau yang murah ya.
seperti itu. Lalu probing atau pemeriksaan penyelidikan, kita juga harus sering survei ya. Kita juga sedikit-sedikit survei menanyakan kepada customer yang atau pelanggan tetap kita ya, apa sih tetangga-tetangga mereka yang yang diinginkan seperti apa di toko kita tersebut. Nah, supporting atau data pendukung ya, kita harus juga menyebar brosur, mailer, spanduk, banner, nah dan kalau enggak iklan di sosmed ya kan, di radio, di televisi, atau di mana ya, atau kalau enggak kita keliling mengambil pakai pengeras suara dan lain-lain. Oke, materi selanjutnya, hal yang menyebabkan kepercayaan diri rendah. 1. Tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. 2. Tidak berani berbicara dengan customer. Mari kita bahas. Poin yang pertama, tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, ini namanya tidak positive thinking ya. Kita juga harus pede ya, namanya itu kita harus pede, kita yakin pada kemampuan kita diri sendiri bahwa kita bisa loh menawarkan barang pada orang lain, kita bisa loh ngobrol dengan orang yang belum kita jumpai, dan kita bisa loh melayani customer sebanyak ini. Nah, kita harus percaya diri itu biar kita tidak menyebabkan kepercayaan diri rendah. Yang poin kedua, tidak berani berbicara dengan customer. Nah, seperti ada yang di poin 1 tadi, kita harus berani ya, kita harus berani kepada customer. Bahkan jika customer tidak disapa atau tidak diberikan salam, senyum, sapa, itu customer jadi sungkan ya, jadi tidak nyaman ya, bahwa pelayanannya pada cuek-cuek, pegawainya pada cuek-cuek, pada angkuh, pada sombong. Nah, kita jadi diharapkan ini. Tapi jika friendly juga tidak terlalu over ya. Kita harus mengetahui ya kadarnya seberapa kita berbicara dengan customer, berkomunikasi dengan customer ya. Setidaknya kita harus memberikan salam, senyum, atau menunduk sambil senyum kan ya. Walaupun kita sekarang diwajibkan memakai masker, jadi kita kalau senyum kita terlihat ya dari pelipisnya. Ini kan ada tekukan ya. Kalau marah kan kelihatan, kalau senyum kan ya. Seperti itu. Lalu materi selanjutnya, hal yang menyebabkan orientasi kepuasan pelanggan rendah. Yang pertama ada personil toko tidak proaktif. Kedua, personil toko kurang antusias. Poin ketiga, sibuk ngobrol dengan rekan kerja. Poin keempat, tidak menggali kebutuhan customer. Poin kelima, personil toko tidak ramah. Oke, kita bahas satu persatu. Oke guys, untuk poin pertama yaitu personil toko tidak proaktif, yaitu jika Oke guys, mari kita bahas dari poin pertama. Personil toko tidak proaktif, yaitu ketika ada customer yang datang ke toko kita dan mereka kebingungan atau kesusahan membawa barang karena mereka belum mengambil troli atau keranjang, tetapi kita hanya melihat saja atau acuh tak acuh, itu yang menyebabkan orientasi kepuasan pelanggan rendah. Untuk poin yang kedua, personil toko kurang antusias. Nah, jika misal ada tumpahan minuman, atau biasanya kan anak-anak di es krim langsung dimakan di dalam toko ya, itu kadang ada yang menetes dan personil toko hanya membiarkan saja menunggu, nantilah, itu namanya kurang antusias ya. Oke, yang ketiga, sibuk
sibuk ngobrol dengan rekan kerja. Nah, untuk sebagai customer saya juga merasakan ya, jika personil toko semuanya hanya ngobrol dengan teman-temannya ya, pegawai tokonya semuanya ngobrol, ini menyebabkan jadi pelanggan itu merasa risih ya, karena kurang profesional ya. Oke. Yang keempat, tidak menggali kebutuhan customer. Nah, misalkan customernya lagi butuh kopi nih, hanya ditunjukkan kopi tapi tidak diarahkan ini gulanya, ini creamernya atau apanya, ini yang bahan-bahan komplementernya ya, bahan-bahan pelengkapnya ya. Oke. Yang kelima ada personil toko tidak ramah. Nah, misalkan ada customer lagi pingin mau bertanya kepada kita yang lagi lewat, tetapi kita hanya diam saja atau langsung jalan aja cepat, itu yang menyebabkan kepuasan pelanggan itu rendah ya. Jadi pelanggannya mau bertanya kepada kita, jadi karena kita cuek, tidak ramah, yaitu jadi mereka jadi enggak nanya ya, kemungkinan pelanggan itu hanya beli barang itu saja dan bahkan nggak jadi beli, itu yang lebih repot lagi. Nah, untuk poin selanjutnya akan menjadi kendala dalam penjualan jika 1. Orientasi kepuasan pelanggan rendah, 2. Kepercayaan diri rendah. Nah, itu ya yang menyebabkan menjadi kendala penjualan. Jadi toko kita menjadi sepi, trafficnya menurun, penjualan menurun, apa-apa menurun ya. Itu yang disebabkan yang poin tadi ya. Jadi itu adalah sangat penting bagi di toko-toko ya. Oke, mari kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, ini tujuan pembelajaran ini ya. Oke, departemen fresh food ya, ini makanan-makanan yang segar. Itu ada bakery, dairy, delicatessen, frozen, telur, fast food, fish and seafood, fruit and vegetable, dan meat. Ada roti, ada makanan-makanan yang dingin yang di freezer ya, frozen food, ada telur, ada fast food, ada ikan dan makanan ada dan ada seafood, ada buah dan sayur, ada daging. Oke. Departemen non food ini ya, ada banyak, bisa dipahami sendiri ya. Oke. Untuk sub departemen teh, coffee, creamer, dan tradisional. Nih. Promosi apa sih itu? Promosi itu kegiatan dari marketing dalam rangka untuk menginformasikan konsumen terhadap produk atau jasa dari suatu perusahaan dengan mempengaruhi konsumen supaya membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi itu adalah materi-materi pokok pembahasan ya. Kita bekerja di dunia retail, khususnya di Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Semoga materi-materi ini bisa membuat kita menjadi lebih mengenal lebih dalam ya. Jadi sewaktu-waktu kita training atau teman-teman kita atau keluarga kita, rekan-rekan kita akan masuk ke dunia retail, itu sudah ada pandangan ya. Jadi ketika training itu kita tinggal memperdalam ya kepada trainernya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa
komen, share sebanyak-banyaknya video ini ke seluruh media sosial kalian. Semoga kita selalu bisa bekerja ya, karena tanpa bekerja kita bukan jadi apa-apa. Oke. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.